Kudus. Amin. Salam Imago Dei dan salam damai sejahtera untuk kita semua. Salam jumpa dalam permenungan mingguan KSCC Medan pada minggu biasa ke-32. Injil hari ini diambil dari Injil Lukas bab 20 ayat 27 dan ayat 34 sampai ayat 38. Maka datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang tidak mengakui adanya kebangkitan. Mereka bertanya kepada Yesus. Lalu Yesus menjawab mereka, "Orang-orang dunia ini kawin dan dikawinkan, tetapi mereka yang dianggap layak untuk mendapat bagian dalam dunia yang lain itu dan dalam kebangkitan dari antara orang mati tidak kawin dan tidak dikawinkan. Sebab mereka tidak dapat mati lagi. Mereka sama seperti malaikat-malaikat dan mereka adalah anak-anak Allah karena mereka telah dibangkitkan." Tentang bangkitnya orang-orang mati, Musa telah memberitahukannya dalam nas tentang Semak Duri, di mana Tuhan disebut Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Ia bukan Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Sebab di hadapan Dia semua orang hidup. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini mengisahkan tentang orang Saduki yang mencobai Yesus dengan persoalan mengenai kebangkitan sesudah kematian. Seperti yang kita ketahui bersama dan tadi dikatakan juga dalam Injil, bahwa orang Saduki tidak mempercayai adanya kebangkitan sesudah kematian. Bertolak belakang dengan Yesus yang justru menjanjikan kebangkitan sesudah kematian bagi mereka yang sungguh-sungguh tekun dan setia melaksanakan ajaran kasih yang disampaikannya. Inilah alasan mengapa orang Saduki membawa soal untuk mempermalukan Yesus mengenai konsep kebangkitan yang dimaksud oleh Yesus. Namun ternyata jawaban Yesus justru berbalik membuat mereka merasa malu, karena ternyata konsep mereka tentang kebangkitan adalah keliru. Bahwa kehidupan setelah kematian yang dimaksud Yesus bukanlah kehidupan yang sama dengan kehidupan di dunia. Kehidupan itu yang dimaksud oleh Yesus itu di sana tidak ada konsep kawin ataupun dikawinkan, dan di sana juga tidak akan terdapat lagi kematian. Lebih dalam, Yesus juga menjelaskan bahwa kebangkitan sesudah kematian hanya diberikan kepada mereka yang disebut anak-anak Allah. Disinilah Yesus juga menunjukkan eksistensi Allah sebagai Allah orang-orang hidup dan bukan Allah orang-orang yang mati. Bahwa orang yang tidak mengakui atau percaya akan adanya kebangkitan berarti memandang kematian sebagai akhir dari segalanya. Tidak ada lagi harapan sesudah kematian, dan mereka ini sebenarnya tidak layak disebut sebagai anak Allah. Lalu, apa ciri-ciri orang yang percaya akan kebangkitan dan layak disebut anak Allah? Dari permenungan saya menemukan ada 4 ciri orang yang percaya akan kebangkitan yang bisa kita lihat dalam gerak hidupnya sehari-hari. Yang pertama adalah memandang kematian sebagai harapan. Adanya keyakinan bahwa akan ada kebangkitan sesudah kematian akan membuat orang melihat kematian bukanlah akhir segalanya, namun justru sebagai awal dari segala harapan akan kehidupan yang lebih indah dan membahagiakan. Seorang tokoh psikologi, Rollo May, mengatakan bahwa kematian adalah takdir manusia, bahwa tidak ada manusia yang akan lepas dari namanya kematian. Tetapi sekaligus juga ia mengatakan bahwa manusia juga memiliki kebebasan sampai akhirnya dia memenuhi batas takdirnya. Nah, disinilah sebagai orang beriman hendaknya kita memilih yang terbaik dari segala yang baik seturut ajaran kasih Yesus.
sampai akhirnya kita mencapai batas akhir takdir kita dan kita disebut layak untuk memperoleh kebangkitan itu. Ciri yang kedua, berani menghadapi kecemasan duniawi. Orang yang percaya akan kebangkitan tidak akan mudah dicemaskan oleh hal-hal duniawi. Mereka akan memiliki keberanian besar untuk menghadapi tantangan ataupun kesulitan duniawi. Karena bagi mereka, tantangan atau kesulitan sebesar apapun hanyalah sebagai ujian dan tangga untuk menuju kehidupan kekal atau kebangkitan yang dijanjikan Allah itu kepada mereka. Ciri yang ketiga, berpegang teguh pada kebenaran. Orang yang percaya akan kebangkitan tidak akan mudah goyah dari nilai-nilai hidup yang baik dan benar. Sekalipun godaan yang ditawarkan dunia, mungkin kekayaan, kedudukan, ataupun kuasa atau kehormatan yang ditawarkan itu tidak akan menggoyahkan dia dalam menggenggam kebenaran itu. Ia tidak akan pernah mau melepaskan keinginannya untuk mewujudkan kebenaran dalam kehidupan sehari-hari. Justru ia akan merasa gelisah dan merasa tidak berharga bila tidak mampu menggenggam nilai-nilai kehidupan itu, nilai-nilai kebenaran itu dalam hidupnya. Ciri yang keempat adalah tidak mudah putus asa. Tidak ada kata putus asa bagi mereka yang percaya akan adanya kebangkitan sesudah kematian. Karena bagi mereka, kegagalan maupun keberhasilan duniawi bukanlah hal yang penting. Karena yang menjadi fokus mereka adalah bagaimana memaknai setiap peristiwa hidup yang mereka alami sehingga nanti dianggap layak menjadi anak-anak Allah yang memperoleh kebangkitan itu. Bagaimana dalam situasi jatuh atau duka cita yang mereka alami, mereka semakin percaya bahwa Yesus tidak meninggalkan mereka dan bahwa Yesus memiliki rencana yang lebih indah bagi mereka. Dan dalam peristiwa suka ataupun keberhasilan, justru mereka maknai sebagai sebuah rasa syukur yang mendekatkan mereka kepada Tuhan yang menjadi sumber segala kebaikan itu. Semoga kita yang mengaku diri sebagai orang beriman ini sekaligus juga layak menjadi anak Allah dan layak memperoleh kebangkitan karena menunjukkan ciri-ciri orang yang percaya tadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga amin.